Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zarkasi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, kelas non reguler semester 1. Baiklah, kali ini pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin menjelaskan suatu materi yang berjudul sistem koordinat. Baiklah teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sistem koordinat. Jadi teman-teman semua, sistem koordinat itu adalah suatu sistem yang mempunyai satu atau lebih bilangan atau koordinat yang secara unik untuk menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lainnya. Oke guys, jadi dalam sistem koordinat ini ada juga namanya sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Untuk sistem koordinat kartesius adalah, jadi teman-teman harus mengetahui ini, sistem koordinat kartesius itu adalah sistem koordinat yang menentukan setiap titik. Jadi teman-teman, koordinat kartesius itu dia menentukan setiap titik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang mana merupakan jarak tanda titik dari dua garis yang berorientasi. Jadi dari dua garis yang berorientasi tegak lurus tetap diukur dengan satuan panjang yang sama. Jadi teman-teman, koordinat kartesius ini sendiri itu digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam bidang koordinat. Di mana penulisannya itu menggunakan kurung kurawal dan dipisah dengan koma. Sebagai contoh, buka kurung, x, y tutup kurung. Yang mana X itu merupakan absis, yang disebut absis. Jadi X itu disebut absis dan Y itu disebut ordinat, teman-teman. Nah, teman-teman, satu lagi nih ada namanya sistem koordinat polar. Jadi teman-teman harus tahu sistem koordinat polar itu adalah sistem koordinat dua dimensi, yang mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan juga, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi dalam sistem koordinat polar ini juga ada keterangannya. Jadi untuk titik yang telah ditetapkan itu disebut namanya itu pol atau kutub, dan garis geometris sinar dari kutub itu disebut namanya aksis polar, dan untuk jaraknya sendiri itu disebut dengan radial koordinat atau radius, dan sudutnya itu ada tiga namanya, teman-teman. Yang pertama itu ada angular koordinat, kemudian ada polar angle, dan yang terakhir itu ada azimut, teman-teman. Baiklah, setelah selesai menjelaskan materinya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjawab dari soal koordinat kartesius. Titik A dan E berturut-turut berkoordinat titik-titik. A ada 0, 2, dan 2, negatif 4. B 2, 0, dan 4, negatif 2. C 0, 2, dan negatif 4, 2. D 2, 0, dan negatif 4, 2. Baiklah, kita perhatikan dulu untuk titik A. Di situ titik A-nya itu X-nya itu ada 0 ya, teman-teman, 0. Berarti, dan untuk Y-nya itu 2. Berarti untuk titik A itu ada 0, 2. Oke, teman-teman. Kemudian untuk titik E. Di situ di titik E itu X-nya itu 2. Dan Y-nya itu negatif 4. Berarti 2, negatif 4. Berarti jawaban yang tepat itu adalah A. 0,2 dan 2, negatif 4. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini ada soal tentang koordinat polar. Mengubah atau mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat polar. Koordinat kutub dari titik min 6, 6 akar 3 adalah titik-titik. A 12,30 derajat, B 12,60 derajat, C 12,90 derajat, D 12,110 derajat, E 12,210 derajat. Jawabannya itu adalah D 12,120 derajat. Di sini sudah paham juga ada cara biasanya dan cara praktisnya. Yang cara biasa, R kuadrat sama dengan min 6 kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat. R kuadrat sama dengan 36
tambah 108. Jadi min 6 kuadrat itu adalah 36, dan 6 akar 3 kuadrat itu sama dengan 108. Jadi R kuadrat sama dengan 144. R sama dengan 12. Jadi akar dari 144 itu adalah 12. AR cetan 6 akar 3 dibagi min 6. A sama dengan AR cetan min akar 3. A sama dengan 120 derajat. Jadi koordinat kutubnya adalah 12,120 derajat. Kemudian ada cara praktisnya, yaitu min 6,6 akar 3 itu menjadi min X, Y, maka berada di kuadran 2. Dari pilihan jawaban di atas, yang berada di kuadran 2 yaitu hanya pilihan D ya teman-teman. Jadi hanya di pilihan D untuk kuadran 2. Sedangkan R tidak usah dicari karena dari pilihan jawaban semuanya sama. Ya, terlihat sama semuanya dari option A sampai E sama-sama 12. Baik teman-teman, telah selesai sudah hari ini materi kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri juga. Dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.